Di Januari, Februari, ada suasana memandang enteng ini masalah. Bisa sembuh sendiri, apa dan sebagainya. Karena lebih baik sibuk sekarang daripada sibuk di rumah sakit atau sibuk di penguburan. Mana pilih mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita bertemu kembali di Suara Milenial by IDN Times, dan ini adalah masa-masa yang sulit, masa-masa yang membuat kita prihatin, tapi kita tetap harus bersatu untuk menghadapi pandemik COVID-19 atau kita juga biasanya kenal dengan pandemik virus corona. Dan saya sangat beruntung mendapatkan waktu untuk ngobrol seru dengan Pak Yusuf Kalla, Ketua Umum Palang Merah Indonesia, yang berhari-hari menyiapkan gudang logistik kesiapan PMI untuk menjadi bagian yang penting dalam menanggulangi pandemik ini. Pak Yusuf Kalla, sehat? Ya, Uni. Sehat ya? Tiap hari ngantor nih? Tiap hari. Tiap hari ngantor. Termasuk hari Minggu. Termasuk hari Minggu, jadi tidak ada libur dalam keadaan darurat karena pemerintah sendiri sudah mengumumkan bahwa kita tanggap darurat sampai 29 Mei ya Pak ya. Nah, apa yang Pak JK lihat dalam 2 minggu, 3 minggu terakhir ini berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini Pak? Ya, sebagaimana juga data yang tiap hari disampaikan oleh pemerintah. Tiap hari rata-rata terjadi perkembangan merebaknya wabah itu tiap hari 20% naik terus. Ya. Karena kalau ini maka pada puncaknya nanti bisa, kalau ini terus-menerus seperti ini artinya maka pada bulan depan atau April katakanlah akhir bisa mencapai 5.000-an. Akhir April. Ya, artinya terjadi peningkatan dan akan terus begitu. Itu pengalaman di banyak negara, dan juga karena ini seperti saya selalu katakan ini dari ukur, jadi pertumbuhannya sekali. Tentu pemerintah sudah berusaha, sudah membuat gugus tugas dan sebagainya. Ada suatu upaya tentu. Walaupun karena ini betul musibah besar atau bencana besar, maka ini memang harus seluruh bangsa harus melawannya. Nah, Pak, kita itu sebetulnya pernah mengalami wabah ya, pengalaman dengan flu burung ya. Banyak negara misalnya Singapura, Hong Kong, pada saat mereka menangani pandemi virus corona ini, mereka mengatakan mereka belajar dari pengalaman pada saat SARS ya. Nah, apakah menurut Pak JK kita ini belajar, Pak? Tentu juga ada yang belajar. Waktu SARS itu tahun 2002, saya Menko Kesser waktu itu, 2023. Berbeda sekali dengan sekarang. Kalau dulu penyebabnya kelihatan, ayam, burung. Sekarang ini tidak kelihatan ini siapa ini, dalam bentuk apa, dan bagaimana menyebarnya, walaupun sama-sama virus tentunya. Jadi dulu solusinya saya keliling Indonesia dengan Menteri Pertanian untuk melihat kalau ada kompleks di mana ayam ada banyak yang mati, maka kita seluruh daerah itu, seluruh ayam kita musnahkan dan kita bayar itu, sehingga cepat selesai pada waktu itu. Memang tiap kali ada berapa di sini ayam? 3.000, oke, 3.000 berarti ini 30 juta itu kita bayar. Sekarang tidak kelihatan, jadi jauh lebih sulit dan kecepatannya itu begitu cepat, jauh lebih cepat dibanding SARS itu. Pak, publik melihat Indonesia bukan satu-satunya sih, tapi kan karena kita bicara di Indonesia, kita concern terhadap penanggulangan di Indonesia. Publik melihat pemerintah lambat
dalam merespons pandemi ini, padahal ibaratnya kita udah dikasih fur karena negara-negara lain sudah lebih dulu mengalami kasus positif. Ya, mungkin pemerintah khususnya Bapak Presiden mendapat informasi yang berbeda dari kenyataan. Kalau kita lihat pada awal-awalnya bulan Februari, Januari, Februari, ada suasana memandang enteng ini masalah. Bisa sembuh sendiri, apa dan sebagainya. Nah, baru kita menyadari itu baru 1 bulan Maret, 2 Maret baru sesudah diumumkan yang positif itu ya. Itu. Baru bekerja dengan lebih baik lagi. Nah, sebelumnya cenderung untuk berdebat aja. Pak JK kapan sebagai pribadi, sebagai tokoh bangsa maupun sebagai Ketua Umum Palang Merah di Indonesia dilibatkan oleh pihak pemerintah dalam konteks corona ini? Pemerintah, PMI selalu siap, diminta atau tidak diminta. Pemerintah tidak pernah minta PMI untuk, tapi karena itu tugas PMI dan itu tercantum juga dalam Undang-Undang Kepala-Merahan. Jadi memang juga ada aturan hukumnya. Apabila ada bencana alam, bencana seperti ini, bencana kemanusiaan, ataupun konflik lainnya, maka PMI itu akan berusaha sesuai dengan kemampuan dan serta kejadiannya bagaimana. Gitu. Jadi Pak JK udah pernah rapat nggak sama menteri misalnya atau telepon-teleponan sama Presiden? Ya saya bicara dengan Bapak Presiden 2 kali antara lain soal ini. Saya rapat pertama dengan Satgas itu kan, jadi saya memberikan pandangan-pandangan dari pihak PMI. Saya undang wartawan kan, pemimpin redaksi sejak awal Februari untuk mengatakan cepat lambat akan terjadi. Dan semua banyak mengatakan juga akan terjadi, yakinlah. Jadi kita sudah siap. Masih kan saya kasih Anda semua 1 box masker. Dan saya katakan ini nanti akan penting untuk Anda. Waktu itu belum orang menganggap penting sebenarnya. Tapi melihat apa yang terjadi di Cina dan kita termasuk negara besar dengan begitu banyak bandara yang bisa orang masuk, maka kita dapat memperkirakan itu terjadi. Jadi kita memang sudah waspada sejak awal dan sudah mempersiapkan. Kita mempersiapkan perencanaan operasinya bagaimana. PMI ini Pak ya? PMI. Karena itu PMI mengambil posisi pencegahan. Pencegahan dengan cara menyiapkan masker untuk banyak orang, untuk masyarakat, jutaan masker kita siapkan. Kemudian semprotan disinfektan dan penjelasan, pembelajaran, kita siapkan itu, jalankan itu. Menyiapkan, kemudian bekerja sama dengan TNI, Marinir, TNI, Angkatan Darat sendiri. Kita memahami bahwanya kalau kita tidak berusaha secara besar-besaran, kita akan kebobolan, dan banyak negara seperti itu kebobolan. Italia, Spanyol, Iran, seperti itu. Kalau Pak JK masih di pemerintahan, step-step apa yang diambil oleh Pak JK? Katakanlah misalnya sebulan yang lalu dan sekarang, Pak. Mengatasi bencana begini tidak pakai step. Ini perang semesta kalau istilah zaman dulu. Maka semua lini harus bersamaan dijalankan. Dijalankan pengobatannya, disiapkan rumah sakitnya, secara bersama-sama dijalankan pencegahannya, dijalankan pembersihan, sterilisasi secara bersamaan. Jadi semua harus serentak gitu kan. Tidak pakai tahap. Karena sudah masuk. Kalau lebih baik kita basmi atau mengurangi pada saat dia kecil. Kalau nanti jangan seperti kata-kata tiap hari naik 20%. Lihat aja angka. Tiap hari naik 20%.
Hari ini 120-an, udah 125. Berarti ya kira-kira hari ini 15%. Nah, jadi ya begini tanpa tahapan, semua lini harus siap jalan. Dan itu harusnya sejak paling nggak sebulan yang lalu, Pak, iya, ya? Pak, Atau sejak Januari ya? Januari. Januari. Iya. Nah, ini pandemi ini juga menunjukkan bahwa infrastruktur kesehatan kita sangat-sangat lemah. Kita rumah sakit yang dikatakan 132 rumah sakit rujukan itu diumumkan, tetapi publik banyak sekali cerita bahwa publik datang tapi tidak bisa dilayani bukan karena tenaga kesehatannya tidak mau, tapi mereka juga memiliki keterbatasan. Apa yang selama ini terjadi dengan pembangunan infrastruktur kesehatan kita, Pak? Ya, mau infrastruktur baik, mau tidak baik, Italia merupakan mempunyai infrastruktur kesehatan yang terbaik di Eropa pada zamannya, pada 5 tahun lalu. Tapi ekonominya krisis, maka belanja untuk kesehatan dikurangi. Masih seperti ini. Amerika yang kita tahu tentu segala hal dia banyak kelebihannya luar biasa, tentang kesehatannya, anggarannya, dokternya. Yang kena jauh lebih banyak dari kita. Eropa, Inggris. Jadi ada negara yang baik, infrastruktur kesehatannya juga yang tidak baik, akan sama akibatnya apabila diterpa virus seperti ini. Namun tentunya kita menyadari persis bahwa tidak siap tentu, sama dengan banyak negara lain. Memang justru hal-hal yang prinsip yang artinya fundamental, ya kita tidak siap. Apakah itu APD, alat pengamatan diri, masker itu termasuk APD semua, atau obat-obatan. Ya, ruang isolasi terbatas, ventilator, ya, Pak? Ya semuanya lah. Nah, tapi dan itu termasuk rumah sakit yang di Jakarta dan sekitarnya loh, Pak. Iya, maksudnya iya, apalagi yang jauh. Iya. Karena memang kecepatan banyak yang membandingkan bahwa TBC, betul TBC banyak korbannya, cuma TBC sudah diketahui obatnya. Jadi orang tidak terlalu khawatir. Ini kan kecepatan dan obatnya tidak ada, maka mengkhawatirkan. Nah, dalam 2 minggu terakhir ketika melihat tren peningkatan yang tadi Pak JK mengatakan 20% hampir setiap hari, lalu publik mulai debat dan ahli lah ya, mulai debat mengenai soal apakah harus lockdown, meskipun di undang-undang kita kenalnya dengan karantina wilayah, Undang-Undang Nomor 6 2018, atau tidak, atau pembatasan mobilitas, atau apapun lah istilahnya, debat itu. Pak JK sendiri melihat harusnya seperti apa? Saya katakan bukan lagi waktu untuk berdebat, waktu untuk bekerja. Apapun namanya, mau lockdown, mau karantina wilayah, atau tidak atau berbuat yang apapun namanya, silahkan aja. Tapi kita realisasikan. Mau karantina wilayah, mau larang orang di luar, laksanakan. Jangan kita banyak debatnya, tapi lebih banyak yang kita lihat di TV, di media, daripada nanti kita berbuat tidak banyak, kan itu berbahaya sekali. Upaya yang jelas tuh kalau menurut Pak JK apa? Misalnya katakanlah untuk Jakarta, Banten, Jawa Barat yang praktis sebetulnya terintegrasi, tidak bisa dipisah-pisahkan karena warga orang yang kerja di Jakarta tinggalnya ya di Jabodetabek ini kan, masuk di 2 provinsi yang lain. Apa yang harus dilakukan? Ya seperti tahu semua bahwa penyebaran dari orang ke orang. Dan ini droplet, jadi artinya nanti kena baru bukan lewat airborne, kan bukan lewat udara. Artinya masih ada peluang lah apabila kita disiplin. Disiplin itu di Indonesia kita bisa jalanin dengan kesadaran atau dengan pemaksaan. Yeah. Ada orang sadar tinggal di rumah, ada juga yang nanti tinggal di rumah kalau dipaksa dengan cara hukum, dihukum, didenda macam-macam. Nah ini perlu aturan untuk itu. Termasuk denda? Iya, apapun namanya. Kalau di Singapura kan denda $100 ya. Di beberapa negara juga. Ya.
itu yang penting kita berbuat sesuatu yang penting seperti itu sebenarnya. Jadi karena setiap kelambatan kita 1 hari berarti 20%. Saya selalu katakan begini, kalian harus kerja, kita harus kerja di PMI, dasarnya di PMI ini. Kita harus bekerja untuk masyarakat. Dan saya minta masyarakat juga membantu sendiri. Karena lebih baik sibuk sekarang daripada sibuk di rumah sakit atau sibuk di penguburan. Mana pilih mana? Tidak, cuma 3 pilihannya. Mau sibuk sekarang, mau kerja sekarang, mengurangi efeknya, atau sibuk di rumah sakit, atau sibuk di kuburan. Pilih mana? Tidak ada pilihan lain. Pak, di publik yang menolak karantina wilayah itu dengan kekhawatiran juga bahwa peran dari militer dan polisi akan menguat. Karena kan seperti di negara yang lain itu sekat-sekat itu dijaga oleh militer. Kalau Pak JK melihatnya seperti apa? Apakah kita perlu khawatir? Khawatir apa? Justru kita khawatir kalau tidak diadakan. Untuk kepentingan diri sendiri. Ini bukan bicara demokrasi atau tidak demokrasi. Memang dalam pencegahan kesehatan itu tidak ada demokrasinya. Kalau Anda ke dokter, Anda minum obat ini tidak ada. Boleh nggak saya pilih dokter hanya 1 tablet sehari? Tidak ada demokrasinya. Pokoknya 3 sehari, 3 kali sehari. Titik. Kan gitu. Nah, kalau mau demokrasi, ya akan bukan tempat ini demokrasinya. Jadi ini memang harus menyelamatkan nyawa dulu ya Pak ya? Iya. Nah, yang dipertanyakan oleh publik juga adalah kemampuan anggaran dari pemerintah untuk termasuk memastikan bahwa kalau menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 itu kan Pak, kalau memang dilakukan pembatasan dan itu wewenangnya memang di pusat, itu sampai tidak hanya manusia, binatang aja harus dijamin bahwa bisa makan. Nah, pemerintah ini karena Pak JK ini masih agak baru belakangan, baru berapa bulan lah keluar dari pemerintah, tapi anggaran kita ini bisa nggak Pak? Pertama dulu, sesuatu tindakan harus diketahui tujuan dan manfaat. Tujuannya apa? Menyelamatkan orang. Caranya seperti dikatakan tadi. Nah, ongkosnya berapa? Jangan berpikir ongkos yang tentu dipikirnya. Tapi apapun caranya harus dilaksanakan. Kita bisa defisitnya dinaikkan, artinya bisa utang. Ya boleh buat. Karena apabila tidak dilakukan makin besar ini, makin tinggi nanti bebannya di belakang hari. Kerugian negara, kerugian bangsa makin cepat banyak. Dunia sudah menghitung itu semua, Cik. Dan semuanya Amerika juga 2 triliun dia ambil biayanya. Tapi Amerika pasar dia cetak duit aja. Singapura kasih stimulus. Jadi ya bersamaan juga mengobati dan sekaligus memperbaiki ekonomi yang bisa diperbaiki. Ada juga yang tidak bisa diperbaiki. Katakanlah hotel mau perbaiki bagaimana kalau tidak datang. Airlines mau bagaimana, turisme ataupun yang lainnya. Tapi yang selama ada, tapi yang penting rakyat harus dia tetap bisa makan, tetap bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah ini pemerintah punya tanggung jawab tentu. Nah satu-satunya jalan ya dengan utang. Udah apa-apa daripada banyak korban. Oke, Pak, kita akan lanjutkan sesudah jeda berikut ini. Tetaplah bersama Suara Milenial by IDN Times. Nah, artinya kita boleh mengatakan sekarang sudah resesi. Sudah memasuki resesi. Inflasi sudah tinggi. Harga kurs dolar ke rupiah juga sudah sempat menembus sampai 17.000. Bahwa kalau daripada PHK menurut saya lebih baik THR mungkin saja dikurangin, diapain. Nah, kalau bagaimana membayar THR kalau uangnya tidak ada?
Ya, baiklah kita kembali bersama Pak Yusuf Kalla, Ketua Umum Palang Merah Indonesia di Suara Milenial by IDN Times. Tadi terakhir sebelum break kita ngobrolin soal kemampuan anggaran dari pemerintah bagi Pak JK yang penting menyelamatkan manusia, berapapun ongkosnya, seperti itu kan ya. Kalau negara lain itu sudah sampai misalnya sangat detail dalam untuk selama 1 bulan atau 2 bulan warga diberikan misalnya katakanlah $1.000 atau berapapun jumlahnya. Apakah Pak JK juga mendukung hal-hal seperti itu diberlakukan? Ya tentu, seperti karena itu kita harus menyetujui dulu bahwa ini keselamatan bangsa, keselamatan masyarakat. Maka ya karena ini maka ekonomi tidak berjalan, pabrik tutup, atau kantor-kantor tutup, services berkurang, maka pasti banyak orang nganggur. Yang nganggur berarti kemiskinan. Kalau terjadi lagi seperti itu ya bisa, mudah-mudahan tidak tentu. Pengalaman tahun 98 pada ekonomi krisis ya terjadi chaos. Lebih besar ongkosnya lagi. Jauh lebih besar ongkosnya kalau kios dibanding dengan kita berutang untuk membiayai kebutuhan masyarakat dalam waktu krisis ini. Artinya Pak JK setuju kalau ada cash transfer kepada masyarakat yang membutuhkan? Iya, kita cash transfer itu kan kita lakukan dulu apabila ada masalah-masalah yang menyebabkan masyarakat sulit seperti kenaikan BBM. Ya. Itu di situ mulainya BLT itu sebenarnya kan. Bantuan langsung tunai. Itu mulainya tunai. Atau zaman krisis 98 social safety net. Ya. Ya. Nah, ini ada yang bertanya Pak. Salah satu sebetulnya kita semua terutama di level Indonesia, level nasional ini sedang cemas dengan pandemi corona. Kita tidak bisa juga melupakan bahwa ada penyakit-penyakit tropikal yang lain termasuk terutama demam berdarah yang sedang menjangkit di sejumlah tempat dan biasanya wabah juga. Nah, kemampuan PMI untuk menyediakan stok darah, ada netizen yang bertanya, itu bagaimana Pak? Ya, kita merasa prihatin juga karena begitu banyaknya masyarakat yang membatalkan rencana donor darah tiap hari. Karena di Jakarta saja kita butuh setiap hari ini 1.000 kantong. Nah, ini berkurang sampai 30-40%. Karena itulah maka saya minta menyuruh Panglima TNI, Kasar, KSAU, KL dan Kapolri untuk membantu mengerahkan anggotanya untuk mendonor, karena mendonor juga sehat. Dan itu sudah banyak dilaksanakan di daerah. Saya terima kasih untuk itu. Karena yang paling mudah diarahkan untuk donor darah ialah TNI Polri itu. Dan itu mereka bersedia, dan jadi itu membantu situasi sekarang ini. Oke. Ada pertanyaan juga soal sampai kapan sih Pak ini? Karena Pak JK ini kan, memang Pak JK ini banyak sekali kepiawaiannya, ya. Juga sebagai ekonom, ya. Pernah Menteri Ekonomi juga. Orang sekarang bertanya, dampak ini akan memicu ke resesi. Terus kapan kira-kira? Dan berapa lama? Di Australia, Perdana Menterinya sudah mengatakan misalnya social distancing akan berlaku 6 bulan. Artinya kan mereka sudah punya hitungan bahwa situasi darurat ini berlangsung 6 bulan. Ada negara yang 9 bulan. Kalau menurut Pak JK di Indonesia ini berapa lama? Tidak ada yang bisa memperkirakan yang pasti. Tapi kalau kita lihat ya, soal virus corona ini hanya bisa berhenti apabila ada 2 hal. Diketemukannya obat dan diketemukannya vaksinnya. Ketiga, adanya tindakan yang tegas dan cukup daripada negara itu. Seperti dilakukan Cina contohnya. Tegas. Tapi tentu juga ada syaratnya. Dia mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih kuat gitu kan. Nah, kalau soal obat,
vaksin, banyak mengklaim bahwa sudah ketemu, tapi beredarnya itu menunggu uji waktu klinis. uji klinik. Katanya sampai berapa belas bulan. Saya tadi lihat kebetulan CNN, Presiden Trump bicara bahwa dalam beberapa minggu ke depan, 10 minggu, itu 10 minggu artinya kira-kira 2,5 bulan akan bisa dirilis obat itu. Jadi diketemukan oleh suatu perusahaan farmasi di Amerika. Bermacam-macam sebenarnya perkiraan-perkiraan begitu. Tadi saya baru ketemu 2 dokter senior dan 1 industri yang mengatakan bahwa apa yang dibuatnya itu bisa mengobati virus itu. Nah, ini juga suatu hal-hal yang itu jadi cepat lambatnya itu bisa 6 bulan, bisa setahun. Yang dari isu kesehatannya. Iya. Lalu isu ekonominya? Ekonominya ini butuh waktu yang lebih panjang lagi, karena resesi, kalau mengatakan kabar sudah resesi itu kalau pertumbuhannya negatif, atau banyak negara yang sudah negatif, Amerika, atau pertumbuhannya 0, itu negara, dan secara itu berlaku untuk berapa bulan, itu sudah berapa bulan. Jadi resesi seperti itu ukurannya. Nah, artinya kita boleh mengatakan sekarang sudah resesi. Sudah memasuki resesi. Inflasi sudah tinggi, harga kurs dolar ke rupiah juga sudah sempat menembus sampai 17.000. Itu indikator-indikator resesi itu di situ semua. PMI-nya atau produktivitas masyarakatnya menurun, pabrik itu. Dan menurut Pak JK, ekonomi kita seberapa kuat, Pak? Negara kan global. Tidak ada satu negara bisa maju atau mundur sendiri. Satu negara maju, maka negara lain juga ikut maju. Tapi satu negara ini sama-sama turun semua. Tidak mungkin ada satu negara dengan berjalan sendiri. Nah, tentu ada juga industri yang berjalan hebat, tiba-tiba naik. Contohnya industri masker contohnya, tiba-tiba naik 10 kali lipat harganya, tentu besar. Atau hand sanitizer, pencuci tangan, hand sanitizer, itu ada juga seperti itu. Alat kesehatan semua, tapi di luar itu hampir semuanya masalah. Jadi soal resesi itu tidak bukan lagi soal pertanyaan. Memang sudah di depan mata, sudah kita rasakan. Sudah dirasakan. Itu pertumbuhan kita ya pasti menurun cepat kan. Itu kalau itu resesi terus dan stabil beberapa bulan, turunnya berbulan-bulan kan, akan terjadi seperti itu. Ini unfortunately juga kan bulan depan kita udah insya Allah masuk bulan Ramadan, kemudian Mei sudah Lebaran. Beban yang dirasakan oleh perusahaan yang sudah terpukul oleh adanya pandemi ini sudah jelas, banyak yang PHK, yang masih bisa survive juga harus menyiapkan THR dan segala macam. Gimana nih Pak JK? Tipsnya, apa yang advice-nya? Saya kira majikan atau pengusaha dengan buruh akan saling memahami. Bahwa kalau daripada PHK, menurut saya lebih baik THR mungkin saja dikurangin, diapain. Nah, kalau bagaimana membayar THR kalau uangnya tidak ada, ya kan? Dan yang penting bagaimana perusahaan itu bisa tetap berjalan kan, walaupun tidak mudah. Jadi kalau soal puasa Lebaran yang wajibkan puasanya, tarawih, Lebaran itu semua sunnah saja. Jadi dalam kondisi hari ini yang wajibnya diutamakan dulu lah. Yang lainnya memang dunia ini sangat berubah dengan virus ini.
Bahkan belum pernah mungkin saya nggak tahu dalam sejarah sampai 2 masjid di Mekah dan Madinah sampai ditutup gitu ya Pak ya? Iya. Tidak pernah, mungkin dahulu katanya pernah, berapa ratus tahun yang lalu pernah, tapi dalam zaman modern tidak pernah. Nah mudik nih Pak, mudik ini juga dianggap sebagai bom waktu, meledaknya jumlah pasien yang terinfeksi COVID-19. Dan kita sudah kebobolan sebetulnya karena terlambat mengantisipasi. Sudah banyak yang mudik dini, mungkin sebagian juga karena udah nggak punya penghasilan Pak di Jakarta. Lebih bagus orang Indonesia kan orang mangan, sing penting kumpul di kampung. Nah gimana nih Pak? Apa pendapat Pak JK soal mudik ini? Iya tentu yang terbaik itu daerah yang zona merah, memang karena itu istilahnya lockdown kan, supaya dikunci sehingga tidak terjadi masyarakat di daerah itu pergi ke daerah lain atau mudik nih. Ini kan mudik terpaksa, ya kan, bukan mudik untuk bergembira, karena mungkin ya seperti katakan tadi ini kan karena mereka kehilangan pekerjaan, tidak ada penghasilan lagi, sehingga ya lebih pulang kampung. Mungkin kehidupan di kampung itu lebih murah, ya ada sawah sedikit, bisa makan sama-sama, ya bisa sharing. Yang penting masih bisa dijaga seperti itu, tidak perlu kontrak rumah. Semua itu bukanlah arti kata mudik untuk senang-senang, tidak. Beda ya suasananya. Suasananya terpaksa seperti itu. Pak JK, ada prediksi, ada yang bilang bakal 700.000 terinfeksi, ada yang 8.000, ada yang bisa sampai 50% dari jumlah penduduk Indonesia. Kalau Pak JK sendiri lebih mendekati yang kemana tuh prediksi yang jumlah terinfeksi? Apalagi kita sekarang melakukan tes massal yang tidak akurasinya untuk mendeteksi positif atau tidaknya itu sangat rendah. Ya memang itu kan screening aja. Screening. Iya. Kalau dia positif baru dibawa ke lab PCR. Nah, sulit untuk memperkirakan. Tapi kita ambil contoh saya negara-negara seperti Italia. Itu tergantung kepada kultur masing-masing. Ada saya membaca kenapa Italia dan Spanyol kok tinggi tiba-tiba. Karena kenapa Prancis atau Jerman berbeda? Karena kehidupan Italia, Spanyol hampir sama kehidupan kita. Selalu hidup dalam big family. Ya, sudah kawin pasti tinggal di rumah mertua, cucu pun mesti tinggal di situ. Jadi kecepatannya tadi dan penularannya. Ya, orang Italia suka senang-senang. Diperingatkan masih pergi minum-minum di bar, tidak pakai masker. Spanyol juga begitu. Spanyol karena pergi nonton bola di Italia, kena. Amerika juga sama, memandang enteng awalnya. Tidak siap sama sekali, walaupun infrastrukturnya hebat, tapi siap sehingga terpaksa baik-baikan dengan presidensi untuk minta tolong membeli barang-barang alat kesehatan dari Cina contohnya. Jadi kapan, bagaimana, ini semua bukan seperti cuaca yang dapat diperkirakan. Jadi ini benar-benar kita hidup dalam ketidakpastian. Iya pasti. Jadi jumlahnya kira-kira Pak punya prediksi? Apalagi itu. Pak JK tuh dulu waktu yang demo aja bisa dengan ini akurat menghitung-hitung kalkulasi loh Pak. Itu politik, ada faktornya. ada yang nyata. Ini tidak ada yang nyata. Oke. Nah, hanya yang nyata ialah dari ukur. Dari ukur. Ya, kalau itu berjalan terus dari ukur itu, maka seperti diuraikan, kita sebulan itu naik dari 2 menjadi 1.500 lah ya sebulan. Untuk mencapai 1.500 butuh 1 bulan, ya.
Tapi untuk mencapai 5.000 mungkin hanya butuh 2 minggu. Karena dari ukur itu. Ya. 1 menyebar ke 5, 5 menyebar 5 lagi, masing-masing 5, sehingga di bawah sudah crowded di bawah itu. Nah, itu yang terjadi. Jadi bisa diperkirakan secara matematis, tapi tetap dengan asumsi tidak ada tindakan. Nah, tentu dapat diperkirakan. Ini akan begini apabila tidak ada intervensi. Akan berkurang kalau ada intervensi begini-begini. Termasuk intervensinya bentuknya apa, Pak? Ya, intervensi artinya sistem pengumatannya, sistem disiplin masyarakatnya. Perlu tes massal yang PCR gitu? Ya, itu pihak ngetes aja. Yang menentukan ya kapan diketemukan obat dan vaksinnya. Kalau PCR itu hanya mengatakan Anda kena, ada yang lain tidak. Itu aja, tidak berarti mengurangi. Ya. Yang mengurangi hanya obat dan vaksin. Oke. Terakhir, Pak, pandemi virus corona ini mengubah dunia dalam banyak hal. Iya. Ya minimal misalnya kita jadi work from home, kemudian anak-anak juga sekolah dari rumah. Nah, kalau menurut Pak JK gitu 3 hal yang dunia ini akan berubah sesudah gara-gara pandemi global ini apa, Pak? 3 hal yang berubah. Ya, mungkin seperti katakan tadi, kehidupan kekeluargaan akan berubah. Kedua, juga politik di dunia akan berubah juga. Yang konflik bagaimana berubah macam-macam. Apakah akan terjadi lebih solidaritas atau gimana, Pak? Akan lebih solidaritas. Akan lebih solid. Ya. Kedua, ya ekonomi pasti berubahnya sangat besar ekonomi. Jadi nanti berikutnya berubah lagi teori supply chain. Artinya karena sangat supply chain itu global, maka satu terputus, Cina. Semua industri, bukan semua, hampir semua industri macet. Karena ada supply chain terputus. Maka itu mungkin akan terjadi penyebaran sistem. Orang kan tidak lagi menumpukan semua industrinya di Cina contohnya. Pasti akan berubah itu. Takut akan risiko tunggal. Oke. Berubah. Terakhir mungkin harapan kepada masyarakat, Pak, supaya masyarakat juga bisa berperan serta, termasuk untuk PMI, Pak. Ya. Silakan. Ya, bagi kita semua, bagi masyarakat, dengan mengetahui sebabnya virus ini dari orang ke orang, maka tentunya yang harus dikurangi ialah persentuhan atau pertemuan antara orang dan orang. Itu yang paling simpel teorinya. Karena itu masyarakat harus disiplin. Kedua tentunya ya ikuti aturan. Anda pakai masker kalau keluar, saya pakai walaupun tidak pasang ini karena kita berjauhan dengan uni ini. Tidak apa-apa. Tentunya hanya bahwa itu kalaupun ada gejala ya cepat ke fasilitas kesehatan di mana-mana. Jadi inti daripada itu semua disiplin. Ini yang terjadi seperti itu. Begitu satu negara tidak disiplin, terjadilah kasus seperti tadi Iran, Italia, Iran dan Spanyol. Akhirnya menyebar ke mana-mana. Sudah tahu diperingatkan bahwa nonton bola jangan di rame-rame di Milan, nonton bola rame. Itu kena selama semuanya. Tentu seperti itu. Nah, karena itu diperingatkan setelah Jumat, ya walaupun saya ketua di masjid juga tuh. Oke, setelah Jumat itu di rumah saja. Kalau ada yang tidak mengikuti, bisa kena semua orang di masjid itu. Jadi jangan dipahami itu sebagai suatu tindakan yang tidak benar dari segi agama. Tapi itu tindakan agama menyarankan agar orang menghindari penyakit kan. Tentu seperti itu. Jadi sekali lagi masyarakat dan kemudian kebersihan masing-masing dijaga. PMI akan selalu ikut membantu masyarakat dengan menyiapkan segala upaya yang ada untuk mencegah penyebarannya lebih luas dengan disinfektan, mempersiapkan sabun, mempersiapkan masker, mempersiapkan segala macam disinfektan untuk dibagikan kepada masyarakat. Dan itu kita lakukan secara ikhlas. Jadi kalau banyak ada yang mau bantu silakan karena memang dibutuhkan. Juga ada yang ingin bekerja secara sukarela juga dibutuhkan. Di samping pemerintah mempunyai program
yang lebih tinggi lagi, yang lebih besar lagi, ya kita PMI menjadi bagian daripada masyarakat itu. Baik, terima kasih Pak Yusuf Kalla atas waktunya. Semoga Pak Yusuf Kalla dan seluruh tim PMI diberikan kesehatan, kekuatan untuk selalu membantu masyarakat Indonesia melalui masa-masa yang sulit ini. Sampai ketemu lagi di Suara Milenial by IDN Times.